Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Silver Taliadi, mahasiswa Universitas Islam Indonesia, jurusan Teknik Kimia, dengan NIM 185211158, akan mempresentasikan diagram alir proses pembuatan asetaldehid dari etanol sebagai UAS perancangan pabrik kimia 1. Yang pertama ada rangkaian alat dan fungsinya. 1. Filter digunakan sebagai penyaring udara. 2. Kompresor. Kompresor digunakan untuk menaikkan tekanan umpan. Yang ketiga, ada separator digunakan sebagai pemisah 2 atau 3 jenis zat. Yang keempat, ada furnace. Furnace digunakan untuk meningkatkan suhu. Kelima, reaktor fixed bed multitube. Reaktor ini digunakan sebagai tempat melakukan reaksi. Alasan memakai reaktor ini karena berjalan pada fase gas dan gas. Yang keenam, ada absorber. Absorber digunakan sebagai tempat mengikat CO2, N2, dan O2 untuk memisahkan dari produk ini. Quencher. Quencher digunakan untuk menurunkan suhu yang sangat tinggi dari reaktor, di mana gas keluaran dari reaktor akan disemprot dengan cairan C2H5OH atau etanol. Yang kedelapan, ada cooler. Cooler digunakan untuk mendinginkan suhu yang tidak terlalu tinggi. Kesembilan, ada vaporizer untuk menguapkan cairan. Yang ke-10 ada valve. Valve digunakan untuk mengurangi tekanan. Yang ke-11 ada menara distilasi. Menara distilasi digunakan untuk memisahkan produk utama dari produk samping. Yang ke-12 ada kondensor. Kondensor digunakan untuk mendinginkan suhu. Ya, berikut adalah gambar diagram alir proses pembuatan asetaldehid dari etanol. Pada pembuatan asetaldehid, dibutuhkan etanol atau C2H5OH cair sebagai bahan baku yang disimpan di dalam tangki pada suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm dan adanya O2 yang memanfaatkan dari udara luar. Kemudian, tekanan 1 atm ini dinaikkan dengan menggunakan pompa untuk menjadi 2,2 atm, yang mana suhunya masih tetap, lalu dimasukkan ke dalam vaporizer untuk menguapkan etanol cair. Namun, tidak sepenuhnya teruapkan, sehingga keluaran dari vaporizer ini masih berfase sedikit cair dan beberapa ada uap. Lalu kedua fase ini dimasukkan ke dalam separator. Nah, di separator ini fungsinya adalah untuk memisahkan kedua fase tersebut, yaitu fase cair akan di-recycle kembali ke dalam vaporizer untuk diuapkan kembali, dan fase uap akan dimasukkan ke dalam furnace. Kemudian O2 dari udara luar disaring di dalam filter agar menjadi udara yang bersih, lalu dinaikkan tekanannya dari yang awalnya 1 atm menjadi 2,1 atm dengan menggunakan kompresor. Lalu dilanjutkan ke dalam furnace. Nah, di furnace di sini membutuhkan bahan bakar atau fuel. Kemudian ada udara, O2 dan N2. Mengapa ada bahan bakar dan udara? Karena dikarenakan adanya pembakaran dengan tujuan untuk menaikkan suhu umpan dari 30 derajat Celcius ini menjadi 540 derajat Celcius. Nah, dari pembakaran ini ada produk samping, yaitu uap gas yang akan dibuang melalui cerobong asap. Ini. Kemudian, hasil dari furnace yaitu etanol. Kemudian hasil dari furnace yaitu etanol dan udara dengan suhu yang sangat tinggi yaitu 540 derajat Celcius. Sesuai dengan kondisi reaksi yang akan kita inginkan, dimasukkan ke dalam reaktor fixed bed multitube. Mengapa menggunakan reaktor ini? Karena reaksi berjalan pada fase gas dan gas. Nah, di reaktor ini kita juga menggunakan katalis.
Lalu, reaktor ini menghasilkan C2H5OH. Maaf, di reaktor ini ada pendingin. Mengapa ada pendingin? Karena reaksi di dalam reaktor ini berjalan secara eksotermis. Ya, secara eksotermis. Kemudian hasil dari reaktor ini yaitu C2H5OH, N2O2, CH3CHO, CH3COOH, CO2, dan H2O. Yang semuanya itu adalah fasenya gas. Nah, fase gas ini hasil ini suhunya adalah 540 derajat Celcius dan tekanan 2 atm. Dan untuk menurunkan suhu tersebut kita menggunakan alat yaitu bernama quencher. Dengan cara kerja gas keluaran dari reaktor ini akan disemprotkan menggunakan etanol cair sehingga dapat menurunkan suhu namun masih cukup tinggi. Sehingga kita dinginkan suhunya lagi menggunakan cooler. Setelah suhunya turun, kita akan membuang produk samping yaitu CH3CHO, CO2, dan N2 yang akan diikat melalui absorber kemudian dibuang lewat UPL. Apa itu UPL? UPL adalah unit pembuangan limbah. Kemudian komponen sisa C2H5OH, CH3CHO, H2O, dan CH3COOH akan keluar dari absorber yang fasenya berubah menjadi cair dengan suhu yang lumayan rendah serta tekanannya 1,8 atm akan diteruskan melalui ke arus F. Nah, di sini arus F. Di arus F, ini ada 4 komponen yang harus kita pisahkan, yaitu CH3CHO sebagai A, C2H5OH sebagai B, H2O sebagai C, CH3COOH sebagai D. Kemudian, kita masukkan arus F dengan tekanan 1,8 atm dan suhu yang cukup rendah. Kita masukkan ke dalam menara distilasi, lalu kita dapatkan hasil atasnya yaitu ada komponen A dan sedikit komponen B. Lalu didinginkan menggunakan kondensor dan dimasukkan ke akumulator yang sebagian akan dipompa ke dalam menara distilasi 1 dan sebagian lagi akan dipompa menuju tangki penyimpanan produk, yaitu komponen A. Ini dia, tangki produk ini. Komponen A yaitu CH3CHO. Kemudian produk bawah dari MD1 akan dilewatkan melalui boiler, di mana ada steam yang masuk dan keluar, yang mana uapnya akan dikembalikan ke menara destilasi 1 dan arus keluarannya akan dikembalikan yang berisi komponen B, C, D ini dan sedikit A, lalu diturunkan tekanannya menggunakan valve. Setelah itu diumpankan ke MD2. Kemudian hasil atas MD2 ini, seperti sebelumnya, keluaran menara destilasi didinginkan menggunakan kondensor, keluaran menara dan dimasukkan ke akumulator, dan sebagiannya di-recycle ke menara destilasi 2, dan sebagian lagi diumpankan ke vaporizer, ke quencher untuk bahan semprot quencher dan absorber, jadi C2H5OH-nya bisa digunakan untuk proses sebelumnya. Kemudian untuk hasil bawahnya dimasukkan ke boiler yang mana ada steam yang masuk dan keluar.
Uapnya akan dikembalikan ke menara dan arusnya berisi komponen C dan D, dan sedikit B untuk diumpankan ke menara distilasi 3. Untuk hasil atasnya ada komponen B, C, dan sedikit D, kemudian didinginkan menggunakan kondensor dan dimasukkan ke akumulator. Lalu sebagian dipompa untuk di-recycle lagi ke menara, dan sebagian lagi dipompa menuju ke UPL. Hasil bawahnya diumpankan ke boiler, yang mana uapnya dikembalikan ke menara, dan untuk arus keluarannya dipompa menuju ke tangki penyimpanan di mana berisi CH3COH. Sehingga kita sudah bisa memisahkan produk utama dan produk samping. Produk utamanya yaitu CH3CHO tadi dari menara distilasi 1. Kemudian produk sampingnya yaitu CH3COH, yang mana bisa dipakai di industri lain atau dijual kembali. Kemudian ada H2O, kita buang ke UPL tadi, dan C2H5OH, ini, atau etanol yang kita bisa gunakan kembali ke vaporizer, ke quencher sebagai bahan semprot lagi, dan ke absorber ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.